Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Denny Azza Asari dan saya sendiri Zevan Fadila Sastra dan ada teman saya Ahmad Riza Fahrudin. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam. Istilah nikah berasal dari Arab yaitu nikahun yang merupakan masdar dari kata nakaha. Ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai dalam dipakai per, dipakai per, dipakai perkataan nikah dalam perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan. Akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanyalah berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Selanjutnya ada dasar hukum dalam pernikahan dalam Islam. Dalam kompilasi hukum dalam Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsakan holizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan, nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya rukun nikah akan dijelaskan oleh Denny Azza Asari. Yang rukun nikah yang pertama ada wali. Berdasarkan sabda Rasulullah alaihi wasallam, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kedua ada saksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Baqi dan Ad-Daruqutin. Asy-Syaukani dalam Nailul Athar berkata, hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis lain. Yang ketiga ada akad nikah, perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dengan bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya, saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadus Salihin. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misal, saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadsus Salinin. Yang keempat ada mahar, merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Lalu ada hitbah, seorang lelaki yang telah
berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak boleh seorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya atau membatalkan pinangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5144. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Riza. Hukum nikah. Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang 5, yaitu 1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Kedua, haram bagi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. Ada sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan yang mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan haram. 4. Ada makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberbelanja calon istrinya. Mubah bagi orang yang tidak mendesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Ada tujuan menikah. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwat semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun, hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini. Pertama, melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Wahai kalian para pemuda, siap di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah." Kedua, memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat nanti aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain." Inilah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.